Hai, selamat datang di Mirai Aset Sekuritas YouTube channel bersama saya Alia Natasha. Hari ini kita telah kedatangan dua tamu istimewa yang adalah pemenang HOTS Championship season pertama. Di sebelah saya ini ada Pak Juventi Martua. Boleh Pak? Dada-dada ya. Pak Juve ini adalah pemenang kedua untuk transaction value ya. Dan di sebelahnya Pak Juve ada Bapak Robert Julius. Boleh? Hai. Oke, untuk Pak Robert ini adalah spesial banget, dia adalah Premier League first winner pula. Untuk yang belum tahu detailnya, bisa langsung cek di website Mirai Aset Sekuritas Indonesia terkait HOTS Championship Season 2. Kita akan kenalan ya Pak ya. Bapak harus kasih tahu saya dan teman-teman Mirai lainnya tips, trik, dan strategi gimana caranya Bapak berdua nih bisa menang trading championship di season pertama kemarin. Nah, Bu, sebelumnya nih boleh dong cerita Pak Juve. Pak Juve ini sehari-hari bekerja di mana ya Pak ya? Kalau saya sehari-hari saya advokat. Advokat nih lawyer berarti ya, Pak? Saya lawyer. Oke, lawyer di bidang apa? Saya spesialisasinya di bidang litigasi gitu, jadi berperkara di pengadilan. Oke. Makin banyak kasus Pak di pandemi COVID seperti ini? Sama aja sih. Sama aja ya, tetap ada demand-nya ya berarti ya. Kalau Pak Robert sendiri ini bergerak di bidang apa Pak sehari-hari? Saya di properti. Oh, di properti. Iya. Jadi kedua Bapak ini ya, nggak ada satupun yang memang bekerja di financial market ya? Saya sih enggak. Enggak ya? Pak Robert juga enggak ya? Iya. Jadi oke. Kalau gitu penasaran banget nih saya justru orang-orang di luar financial market yang bisa memenangkan HOTS Championship season pertama tadi. Boleh tahu nggak Pak Robert, sejak kapan Bapak mengenal investasi saham dan mulai aktivitas trading? Saya tuh kurang lebih 1 tahun. Baru 1 tahun Pak, jadi 2019 kemarin ya? 2019, iya betul. Itu kenapa Pak? Baru mulai 2019 siapa nih yang ngenalin? Temen, kebetulan saya main ke rumah temen saya. Ya saya lihat kok ngapain ya pakai handphone kan, pakai mobile phone. Akhirnya saya dikasih tahu, main saham katanya. Dia bilang, wah enak juga ya. Kelihatannya enak karena kita dimanapun kita bisa kerja gitu kan. Ya di situ saya dikenal ke Mirai. Dari temannya Bapak sendiri ya? Itu. Oke, jadi cukup setahun ya? Sampai akhirnya Bapak bisa memenangkan HOTS Championship dengan winning rate berapa? Return rate-nya Pak? Aduh, ratusan kali, 100%. Ratusan persen ya? Oh wow, luar biasa. Nah kalau Pak Juve nih mulai kapan Pak investasi dan trading sahamnya ini? Kalau saya mengenal dunia saham tuh paling sekitar 5 tahun yang lalu ya. 2015 ya berarti 2015. Ya? Oke. Cuman saat itu saya belum menggunakan Mirai gitu, jadi saya pakai trading platform yang lain. Platform yang lain. Sampai akhirnya bisa kenalan sama Mirai nih gimana Pak? Jadi saya ngobrol sama temen terus yang ngerti saham juga, terus dia bilang di Mirai itu bisa dapat fee jual belinya tuh lebih rendah gitu. Oke. Jadi fee-nya kompetitif banget ya? Oke. Dibandingkan platform saya sebelumnya. Oke, jadi akhirnya beralih. Itu di tahun kapan Pak? Februari kemarin. Baru Februari kemarin ya join. Oke. Nah kalau dari selain fees, biasanya fitur-fitur apa sih yang Pak Juve pakai nih untuk trading? Saya suka fitur fast ordernya sih. Jadi fast order yang di HOTS ya, di aplikasi HOTS ya. Kalau Pak Robert? Kalau saya tuh Mirai ini ya sama dengan fee-nya itu memang kompetitif ya? Kompetitif memang. Cuman memang menurut teman saya itu juga makanya saya coba, memang dia lebih komplit ininya, aplikasinya itu. Nah, jadi seru banget nih untuk dua kategori pemenang, yang satu transaction value dan yang satu itu return rate. Ternyata mereka menggunakan dua cara yang berbeda. Satu menggunakan PC atau laptop dan yang satu lagi menggunakan handphone. Nah, kita kupas yuk kelebihan dari aplikasi yang ada di smart gadget mereka masing-masing. Oke, aku penasaran nih ya ke Pak Robert dulu nih.
karena handphone tuh paling easy dibawa. Tapi buat saya sendiri nih ya Pak ya, kalau saya mau menganalisa sesuatu, emang banyak tantangannya nih. Tapi justru Pak Robert nih malah bisa menang dengan succession rate dan return rate yang tinggi banget. Boleh tahu nggak nih Pak, indikator apa sih yang Pak Robert pakai nih untuk menganalisa saham pilihan Bapak? Saya itu kalau pakai mobile phone kan lebih mudah ya kemana-mana ya. Jadi ketika saya keluar atau kemana, karena kalau pakai PC memang lebih enak, lebih komplit, tapi saya kurang suka gitu loh, karena nggak bisa, saya mesti di ruangan duduk gitu. Udah itu kalau indikatornya saya biasa sih technical aja. Saya lihat memang mungkin kalau dia lagi turun lagi udah ini, tapi udah turun agak banyak, tapi itu juga fundamental sebenarnya bagus ya. Ya saya itu indikator yang bagus menurut saya gitu. Untuk jadi Bapak untuk memilih saham juga nggak lupa pakai cek fundamental juga ya? Iya. Nah, kalau frekuensinya sendiri nih Pak Robert trading tiap hari nggak? Setiap hari saya lihat. Tapi belum tentu bertransaksi. Iya, belum tentu. Saya emang harus saya perhatiin, memang mesti dilihat gitu, karena saham sendiri kayaknya sensitif ya dengan ekonomi, dengan apa. Jadi memang harus dilihat. Makanya saya, kalau kata orang nabung saham itu saya kurang percaya, tapi karena saya juga belum ngalamin ya, karena baru ya. Biasanya kan orang katanya 5 tahun, 10 tahun, cuman saya baru 1 tahun. Itu balik lagi Pak ke personality-nya kita. Kadang kita emang nggak sabaran, emang senangnya trading. Mungkin ya kayak gitu harian, mingguan, atau bulanan. Nah kalau Mas Juve sendiri ini lebih senang trading tiap hari kah? Atau ketika waktunya tepat? Atau gimana nih? Kalau saya sih nggak nentu ya. Kadang kalau saya aktivitas pekerjaan lagi lengang gitu ya saya trading. Tapi kalau lagi kesibukan pekerjaan lagi banyak ya trading saya stop dulu. Jadi beneran nunggu momentum ketika beneran ada waktu untuk bisa melakukannya. Ya untuk tradingnya ya, tapi untuk memantau itu saya di sela-sela pekerjaan bisa kan, hanya untuk melihat perkembangan gitu. Oke. Nah kalau based on yang season 1 kemarin kan tuh selama 5 minggu ya berlangsung, dan Mas Juve ini kan memenangkan kategori transaction value. Nah ini karena emang modalnya yang gede atau rajin bertransaksi? Kayaknya sih karena rajin bertransaksi sih. Berarti hampir setiap hari ya? Iya, hampir setiap hari, tempo hari. Nah dengan adanya hampir setiap hari ini, biasanya stock pickingnya gimana sih Mas Juve? Ya saya sih selain melihat rekomendasi yang disampaikan oleh Mirai, saya selalu baca berita ya. Nah rekomendasinya ini didapat dari situs resmi atau dari grup Mirai-nya nih? Dari grup, kadang dari di host sendiri kan ada tuh. Jadi di aplikasinya sendiri itu udah lengkap banget. Iya, ada. Terus ditambah info-info dari grup. WhatsApp group. Oke. Boleh cerita nggak nih back to early days-nya bapak-bapak, baru jadi newbie nih Pak gitu. Kalau Pak Juve kan tadi 5 tahun yang lalu, coba kita kilas balik dikit ya Pak ya. Coba Bapak saya kasih waktu. Nah kalau Pak Robert kan ini baru setahun banget nih trading nih. Dulu kesulitannya apa sih Pak ketika baru mau belajar trading saham nih, apa ya? Ya kesulitannya itu sebenarnya apa ya, ketika saya daftar nih ya kan, saya bilang saya harus beli apa nih, ya coba aja beli ini kata marketingnya kan. Nah situ saya nggak tahu, memang kan grafik kan begini kan, beli aja di sini. Nah disitulah akhirnya ya memang waktu sih ya, akhirnya saya tahu ya ini lagi tinggi banget atau enggak ya. Jadi memang pengalaman sih ya jam ini, jadi akhirnya saya tahu ini saham ini lagi mahal atau lagi rendah, lagi apa tuh memang dari butuh waktu ya Pak. Akhirnya nggak ngertinya nih di berapa minggu apa berapa bulan kemudian? Di berapa bulan kemudian deh saya seringan di forum memang ada di
di Hot sendiri ada ini, sama saya baca di YouTube gitu, saya lihat itu ada informasi sih sebenarnya. Nah kalau Pak Juve nih 5 tahun yang lalu nih, gimana nih Pak dulu belajarnya? Saya sih belajar dulu. Ada yang ngajarin atau? Enggak sih, saya belajar sendiri aja. Jadi nggak langsung bisa, saya otodidak aja, sedikit demi sedikit saya pelajari gitu. Apa sih? Tapi tertariknya nih dulu kenapa nih? Tertariknya karena saya ya setelah beberapa tahun bekerja udah punya saving, nah saya niat untuk bagaimana berinvestasi gitu loh, selain investasi konvensional di bank gitu. Oke, dan ternyata cocok ya sampai 5 tahun kemudian ya. Oke. Nah, Pak, saya mau tahu nih, ketika mau enter untuk buy, Bapak-bapak membuat analisa dulu nggak sih? Bikin trading plan dulu nggak sih? Atau lebih pakai intuisi nih? Kalau saya sih ya selain intuisi ya harus kita ada plannya. Plan juga gitu. Dan biasanya nyiapin plannya nih butuh berapa waktu, Pak? Ya 10 menit terakhir sih sebelum ini. Sebelum enter? Iya. Jadi dadakan ya, on the spot? Bisa bahkan jam running market? Iya. Jadi nggak sebelum market saya udah mau beli apa enggak. Saya ngelihat pergerakan terakhir aja, 10 menit terakhir gimana. Oke, dan akhirnya yang bikin biasanya confidence untuk enter tuh apa yang dilihat nih? Ya, saya selalu ngelihat indikator yang lain sih, regional gimana, terus Dow Jones Future seperti apa, kemudian saya lihat berita, terus saya lihat saham tuh segmennya ya, sektornya gimana. Kalau saya lihat bagus, saya lihat yang paling belum naik, nah itu yang saya ini. Gitu, jadi justru melihat saham-saham yang masih di bawah radar nih ya, sektor-sektor apa yang masih di bawah radar yang kira-kira gue bisa cuan nih ya. Oke. Nah kalau Pak Robert nih gimana? Apakah hanya intuisi saja atau melihat news, melihat sentimen, sama juga melihat sektor, atau menggabungkan informasi-informasi dari mana aja nih Pak Robert? Saya kalau mau beli itu biasanya memang 15 menit, 20 menit sebelum buka market. Jadi pagi-pagi setengah 9 kali ya, sambil nyeruput kopi habis sarapan, gitu. Pasti itu. Tapi biasanya analisa itu Bapak kembangkan sendiri atau ada teman diskusi nih? Apakah ada grup atau ada partners, atau nanti abis ini Pak Juve kita ngobrol-ngobrol ya sebelum enter gitu, atau beneran kayak sendiri aja udah pede untuk menentukan buying positioning? Sendiri ya biasanya. Sendiri aja. Setelah saya lihat indikator segalanya sama berita-berita Dow Jones gimana itu kan, kalau mau buka kan udah biasanya Tokyo atau apa udah ada yang duluan, ada yang duluan. Ya itu tambahan informasi lah. Di Hot Championship season pertama ya, saham mana nih yang bapak-bapak banyak cuan? Coba 2 saham dari masing-masing. Coba Pak Robert dulu nih, 2 saham apa yang bikin portfolionya ijo royo-royo nih Pak? Kebetulan saya banking, BBTN ya? Sama BBNI. BBNI ya. Ya soalnya kalau saya lihat kemarin di season 1 itu kan Mei Juni kan ya, emang sektor banking nih lagi naik-naiknya, dan IHSG sendiri itu bergerak ke support tuh dari 45 ke 48, terus baru mau break ke 5.000 tuh. Dan gampang banget dilihat karena stimulus nih banyak banget dari bank kan. Ya. Pak Juve juga begitu? Ada di banking juga kemarin. Bank yang mana nih? Saya di BBRI kemarin. Oh di BBRI. BBRI hold dari sempat di bulan Maret atau tektokan terus nih BBRI-nya? Jadi kan BBRI itu sempet drop banget tuh, dibuang asing. Ke 2.000 kan? Sampai 2.200. Nah di situ tiba-tiba asing tuh akumulasi beli. Jadi asing jual, terus asing beli lagi gitu ya, turnover. Saya lihat wah ini kenapa dia beli lagi ya, saya ikut gitu. Karena bisa cuan Pak. Kenapa dibeli lagi itu karena bisa cuan Pak. Ya, Nih ya, selama 5 minggu Hot Championship Season 1 berlangsung nih ya, ada nggak sih Pak Juve pengalaman seru banget selama mengikuti Hot Championship Season 1 kemarin?
Pengalaman seru apa ya? Masa nggak ada yang seru Pak? Masa gitu-gitu aja Pak? Mungkin seru sih nggak, cuman saya ada yang berkesan satu tuh. Jadi 2 hari sebelum berakhir ya, saya kan lihat posisi saya itu di second ya, di juara posisi 2 gitu ya. Di atas saya itu Imam Samudra kalau nggak salah namanya itu selisih 80 miliar sama saya ininya transaksinya. Nah, jadi total transaksi value-nya Pak Juve berapa sih? Kalau nggak salah 444 miliar. Hampir setengah, saudara-saudara. Oke. Terus. Nah, jadi 2 hari sebelum berakhir tuh, yang juara 1 itu, yang posisi 1 itu hanya selisih 80 miliar. Nah, saya kan iseng, saya kejar tuh. Hari itu saya transaksi sekitar 60 miliar. Nah, saya senang karena ini tinggal beda 20 miliar. Besok saya akan kejar lagi tambah 50 miliar. Saya bisa lewatin dia. Jadi udah ada ambisi pengen nomor 1 nih, nanggung nih. Sebenarnya ambisi sih enggak, cuma saya gengsi nggak taunya ternyata hari itu dia transaksi 130 miliar. Jadi saya makin ketinggalan, terus saya bilang, waduh ini saya nyerah, ini luar biasa orangnya. Gitu. Jadi itu sih yang paling ketika tahu menduduki ranking kedua, masih tetap mencoba untuk maju bisa masuk ke posisi pertama. Tapi ternyata dia melakukan strategi yang sama ya. Dia lebih dahsyat posisi 2 transaksinya. Oke. Yang penting masih cuan ya. Masih cuan. Nah, kalau Pak Robert nih apa nih Pak pengalaman serunya selama mengikuti HOTS Championship season 1 kemarin? Kalau saya sih cuman ketika saya tuh pilih saham itu tepat gitu loh. Jadi misalkan saya hari itu masuk, dia tiba-tiba emang langsung naik. Itu saya itu aja. Apa Pak? Saham apa? BRI memang. BRI ya. Jadi, masuk dia nggak. Jadi memang hari inilah, besok pasti ini naik nih gitu ya. Memang pas saya pagi saya open saya beli, memang dia pas naik gitu. Itulah. Nah, selama 5 minggu itu pernah ada nggak sih saham yang akhirnya bikin rugi? Karena kan kalau dari Bapak nih pemenang kategori return rate paling tinggi. Ada nggak sih salah ngambil posisi saham apa nih? Ada sih ya, cuman saya lupa apa. Cuman saya kan kalau nah gitu, kalau emang jelek lupain aja. Kalau saham tuh nggak boleh baper ya. Saham tuh kadang memang harus one night stand. Ya, nggak usah dibahas. Saya suka tuh lupa. Oke. Kita fokus di yang ijo-ijo aja ya. Oke. Nah, ini trading kompetisi pertama Bapak-bapak atau sebelumnya pernah ikutan, ada nggak sih trading competition kayak gini? Saya sih baru pertama kalau saya. Ini pertama? Iya, baru pertama. Oke. Dan gimana sih menurut kalian acara kompetisi trading ini gitu? Hal apa yang bermanfaat dalam trading aktivitas Bapak-bapak, dan ada nggak sih tips nih untuk para newbie yang baru join di HOTS Championship Season 2? Saya sih bilang trading saham ini, investasi saham itu sebenarnya sangat bagus ya. Tapi memang kita mesti tahu, mengenal lebih, menguasai lah banyak aspek lah. Jadi memang kalau kan informasi ini kan banyak ya. Di HOTS sendiri kalau di forum tuh, aduh yang ini yang mereka ini jual suruh beli nah kita mesti, jadi kita jangan terlalu dengerin orang. Kita memang banyak ya belajar lah, lihat apa informasi yang benar dari buku, entah dari apa, itu aja sih. Nah, boleh nggak Pak saya tahu nih cara gain confidence? Apalagi Pak Robert kan baru trading nih 1 tahun. Apa sih yang bikin Bapak tiap hari makin pede untuk melakukan transaksi? Karena saya lihat polanya sebenarnya nih sabar sebenarnya kuncinya saham ini ya. Jadi milih pasangan hidup kali ya Pak ya. Jadi kalau kita sabar pasti kita ada hasilnya. Ya sayang kalau milih bos tuh nggak bisa sabar ya Pak ya. Sabarnya ini emang teman sabar aja. Jadi bersahabatlah dengan waktu ya. Sabar mau beli, sabar mau jual juga jangan keburu-buru.
Oke. Paling lama Bapak megang satu saham nih berapa hari sih? Paling lama mungkin seminggu lah ya. Itu paling lama? Seminggu. Kalau Pak Juve paling lama? Saya bisa bulanan sih. Oh gitu? Iya, saya bulanan. Tapi selama trading competition ini dengan total transaction value, masa iya bulanan Pak? Oh, kalau kemarin itu memang saya harian sih. Karena momennya pas? Karena momennya pas juga. Oke. Tapi yang akhirnya bikin pede melakukan transaksi harian dengan jumlah uang yang gede, apa Pak? Apa ya? Soalnya biasanya ketakutan orang ketika menambah porsi volume uang, mereka lebih cenderung berhati-hati dalam memilih resiko. Sedangkan Bapak sebagai pemenang ya dengan transaction value total 440 miliar, ya kan? Itu gimana sih memaintain resiko itu sehingga tetap pede melakukan transaksi? Karena kalau salah, loss-nya kan juga lumayan, gede. Ya kalau saya sih kemarin, jadi kalau saya udah profit, saya nggak mau serakah. Saya pikir profit 100-200, saya langsung eksekusi. Gitu. Ini juta ya, jadi, bukan ribu loh. Jadi itu ininya. Oke, dari profitnya itu masuk kembali ke trading apa direalisasikan untuk dibagi-bagi? Saya puter terus. Puter terus. Oke, nggak ada yang dinikmati sama sekali. Belum sih sebenarnya belum. Belum ada teman untuk dinikmati atau belum ada? Bercanda Pak Juve. Nah, kalau Pak Robert sendiri nih dari profit yang dihasilkan, apakah digulung kembali masuk menjadi capital atau sempat direalisasikan? Ya, tetap di dalam itu aja rekening dana RDI. Oh, luar biasa sekali ya bapak-bapak ini. Mungkin kalau saya jadi istri mereka saya sedikit kecewa. Iya kan? Nah teman-teman, seru banget kan ngobrol bersama kedua pemenang Hot Championship Season 1. Mereka udah berbagi rahasia, tips, dan strategi gimana sih mereka bisa menjadi pemenang. Dari cara mereka menganalisa saham, membuat planning, bahkan mengambil ancang-ancang untuk take profit. Ternyata nggak gampang ya, karena butuh kesabaran dan juga butuh kepercayaan diri untuk melakukan transaksi. Nah, kalau teman-teman sendiri rencananya apa nih strategi dan tips kalian di Hot Championship Season 2 nanti? Sebagai penutup, kita tanya yuk, apa sih yang bikin Pak Robert dan Pak Juve ini tetap termotivasi sampai final detik-detik terakhir untuk ngikutin Hot Championship kemarin? Boleh dibantu Pak Juve? Motivasinya apa sih? Spiritnya apa sih? Oh, kalau saya seperti tadi saya bilang bahwa selisih posisi saya dengan juara satunya dengan ranking satunya itu nggak terlalu jauh, jadi saya berusaha untuk ngejar dia gitu. Itu aja sih. Jadi memang harus fight until the end lah ya. Oke. Nah kalau Pak Robert sendiri nih, gimana caranya tetap mempertahankan return rate yang super tinggi itu Pak? Kalau saya memang nggak perhatiin ya, kebetulan saya nggak perhatiin ada di ranking, ternyata saya baru tahu tadi tuh ada. Tapi saya memang ya jadi fokus saya di trading sama transaksi aja ya. Oke. Kalau yang satu fokus untuk memperhatikan ranking ya, biar tambah semangat ya melakukan transaksi dan tetap cuan. Dan Pak Robert ini justru fokus aja in doing what you're good at it. Wow, keren banget nih. Oh ya, sedikit kasih tahu aja, Mirai Aset Sekuritas YouTube channel akan ada program yang namanya Super Stock. Di situ kita akan membahas banyak hal terkait stok ataupun market outlook. Dinantikan terus ya, dan jangan lupa subscribe ke Mirai Aset Sekuritas YouTube channel. Saya Alia Natasha, pamit dulu. Bye.